Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita mau menyiapkan hati kita untuk kita bersekutu di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Tuhan
menyembah Engkau saja Tuhan. Penuhi hati kami selalu rindu kepadamu. Hanya untuk sekali lagi mari berkata Yesusku sepakat. Dialah yang nampak hanya kemuliaan Tuhan, saudara.
hadiratnya sedang menjamah hidupmu, saudara. Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuh
saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, bangsa kami adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa kami adalah bangsa yang makmur, karena Engkau yang menyediakan segala sesuatu di bumi Indonesia, di tanah air Indonesia. Engkau menyediakan segala hal yang terbaik untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami bersyukur buat semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat kami berdoa, Tuhan berikan hikmat pada pemerintah yang ada, pada pejabat-pejabat yang ada, dan bahkan pada seluruh rakyat Indonesia untuk dapat mengelola kekayaan segala sumber daya alam yang sudah Kau sediakan di bangsa dan negara kami Indonesia, baik yang di daratan, yang di lautan. Tuhan, bantu bangsa ini untuk dapat mengelolanya dengan baik. Bahkan udara di kawasan Indonesia, bantu bangsa dan negara ini dapat memperhatikan dan mengelola, mengaturnya dengan baik untuk pemakaian-pemakaian yang diperlukan. Tuhan, berikan hikmat, berikan kecerdasan, khususnya untuk para pejabat-pejabat, aparat yang sudah Kau tunjuk untuk memimpin bangsa ini, untuk memimpin rakyat bangsa ini. Biarlah Engkau menolong mereka dengan Roh-Mu, supaya mereka melakukan segala urusan mereka dengan kasih yang berasal dari Engkau, dengan takut akan Engkau, sehingga produk-produk kebijakan-kebijakan yang dihasilkan ataupun apapun yang dieksekusi di lapangan itu mendatangkan kebaikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Biarlah sumber daya alam, kekayaan yang ada di Indonesia ini dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan seluruh rakyat bangsa Indonesia. Tuhan, dalam mendistribusikan segala sesuatunya, biarlah Engkau yang memberkati supaya semuanya boleh tersalurkan dengan baik sampai ke pelosok-pelosok yang terdalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat-Mu atas bangsa Indonesia, berkat-Mu atas pemerintah yang ada, berkat-Mu atas para pejabat yang ada, berkat-Mu atas seluruh rakyat Indonesia, berkat-Mu atas keluarga-keluarga yang ada di Indonesia ini. Bila keluarga-keluarga yang ada di Indonesia menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon wajah-Mu yang penuh kasih itu selalu tertuju atas bangsa dan negara kami Indonesia. Memberkati bangsa ini selalu, melindungi selalu bangsa ini dari segala yang jahat dan mara bahaya. Secara khusus kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 yang sedang berjalan terus. Tuhan, kami menyadari kondisi tidak membaik saat ini di sekeliling bangsa Indonesia, di sekeliling negara Indonesia, kondisi memburuk. Tapi kami mohon belas kasih-Mu, biarlah perlindungan-Mu atas Indonesia nyata. Meskipun Tuhan pandemi masih berlangsung, mohon perlindungan khusus untuk rakyat bangsa ini. Tolong Tuhan supaya seluruh rakyat bangsa ini boleh memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah dengan baik, sehingga pandemi ini tidak menjadi makin parah, tapi dapat tetap terkendali dan bahkan dapat segera diatasi dari bumi Indonesia, dari tanah air Indonesia ini. Tuhan, berkati program vaksinasi yang sedang berjalan, berkati semua yang terlibat di dalamnya, lindungi dari segala virus, dari segala bahaya ketika mereka menjalankan proses vaksinasi di lapangan. Dan berkati vaksin yang digunakan, berbagai merek digunakan, dan bahkan ada yang sedang dikembangkan. Tuhan berkati supaya itu boleh berguna untuk mengatasi varian-varian baru dari COVID-19 sekalipun. Terima kasih Tuhan. Semua yang akan mengikuti vaksinasi, Tuhan juga tolong berkati supaya vaksin yang ada boleh efektif mendatangkan kebaikan buat para pemakainya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat menyembah Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di hadirat-Nya. Kita kemarin sudah merayakan hari kenaikan Yesus. Dia naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela kita dan mendengar doa-doa kita. Tapi juga Roh Kudus dikirimkan untuk hidup dalam hidup kita, menyertai kita sehari-hari dan membawa kita dalam kemenangan.
Nah, saudara, kenapa perlu Roh Kudus? Kenapa kita perlu Yesus yang mendengar doa kita? Karena kita sedang ada dalam peperangan rohani. Dan peperangan roh itu terjadi bukan di alam yang nyata ini, tapi di alam yang tidak bisa kita lihat. Dan itu sungguh-sungguh ada. Ya, itu sungguh-sungguh ada. Itu yang dibuat Yesus pada waktu dia bangkit dari kematian. Mari saya akan tunjukkan sebentar ya supaya kita paham bahwa memang kita ada dalam peperangan rohani, tapi sesungguhnya kita sudah menang. Ya, kita pasti menang. Di dalam 1 Petrus menuliskan suratnya kepada jemaat Tuhan, ya, kita mulai 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Jadi Yesus mati menebus dosa kita, kita sudah paham itu, supaya kita yang tidak benar ini bisa datang kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dia mati disalib, tapi dibangkitkan menurut roh. Rohnya Anda perhatikan adalah R besar, Roh Kudus. Ya, dalam rohnya, Roh Kudus itu luar biasa. Makanya mengapa saya mendorong Anda untuk menyiapkan hidup dengan baik, menyiapkan diri, menyiapkan waktu untuk kita menikmati doa pencurahan Roh Kudus 10 hari ini. Ya, kenapa saudara? Karena roh yang membangkitkan Yesus itu adalah roh yang diberikan juga dalam hidup kita. Sehingga kalau Anda dipenuhi oleh roh itu, Anda pun bisa bangkit hidup Anda. Ya, seperti Yesus. Wow, luar biasa. Dan di dalam roh itu juga, ya, Roh Kudus itu. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, saudara, ini menjadi perdebatan dan menjadi pembahasan yang cukup panjang di kalangan ahli-ahli kitab, ya. Loh, ini kok Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara, berarti dan ini bicara tentang roh-roh yang sudah mati zaman Nuh, sangat lama sekali, ya, sangat lama sekali. Lalu ada yang mengajarkan bahwa berarti kalau orang sudah mati bisa diinjili, ya. Nah, sebenarnya dari bahasa aslinya tidak begitu, saudara. Ya, sangat mudah melihat dari bahasa aslinya, yaitu bukan diinjili supaya orang sudah mati yang enggak taat itu, lalu mereka lalu akan diinjili, lalu percaya Yesus lalu selamat masuk surga. Enggak bisa begitu. Ya, kenapa? Karena dari bahasanya Injil itu, ya, ia pergi memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu ada beberapa kata Yunani yang dipakai, ya, memberitakan Injil. Nah, ada evangelio atau evangelion, itu adalah menginjil. Nah, itu sama seperti kalau kita menceritakan Yesus, membawa orang percaya Yesus bertobat, nah itu pakai kata itu. Nah, tetapi kata yang dipakai di sini berbeda, yaitu ia pergi memberitakan. Nah, itu keruso artinya adalah memproklamirkan atau memproklamasikan Injil. Jadi bukan menginjil seperti kalau kita sedang menginjil supaya orang itu bertobat percaya Yesus, tapi ini sedang memproklamasikan, ya, sedang mendeklarasikan, sedang
menyatakan, ya, sedang menunjukkan. Jadi kira-kira begini intinya. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia dikuburkan tubuhnya. Tapi rohnya kemana? Ya, rohnya itu dibawa Roh Kudus, tadi dikatakan, dan di dalam roh itu juga, ya, dalam roh yang nanti membangkitkan, yaitu R besar Roh Kudus itu juga membawa Yesus. Dan ini bukan peristiwa yang pertama kali. Kalau Anda baca di kisah pelayanan Yesus, ketika dia habis dibaptis, Roh Kudus melarikan dia, membawa dia ke padang gurun untuk kemudian puasa dan mengalami dicobai, ya, untuk menang. Saudara, Roh Kudus menuntun, ya. Nah, termasuk di sini ketika dia mati, Roh Kudus menuntun, membawa Yesus itu untuk apa? Memproklamasikan Injil kepada roh-roh yang sudah mati sebelumnya. Yaitu kepada roh-roh yang ada pada zaman Nuh yang gak taat itu. Ingat ketika dunia ditenggelamkan oleh air bah, hanya tinggal 8 yang selamat, Nuh, istri dan 3 anak 3 mantunya. Padahal itu sudah lebih dari 100 tahun, yaitu si Nuh ini membangun bahtera itu. Ya, tapi mereka tetap tidak bertobat. Oke, tapi intinya adalah Yesus ke sana dan memproklamasikan, bukan supaya orang itu roh-rohnya masuk ke surga, bukan. Tapi ini semacam proklamasi kepada alam maut. Ya, proklamasi kepada orang-orang sudah mati duluan. Bahwa apa? Lihat, yang dulu tidak bisa diselamatkan, sekarang ada keselamatan. Ya, yang dulu tidak bisa ditebus, sekarang ada penebusan. Harganya sudah dibayar lunas, yaitu oleh Yesus, pengorbanannya di kayu salib. Sempurna, menggenapi rancangan Tuhan. Karena orang-orang pada zaman Nuh ini adalah keturunan Adam dan Hawa. Tentu kita semua juga, Pak. Iya, tapi kita semua adalah kemudian cabang dari Nuh dan seterusnya. Tapi ini adalah keturunan langsung dari Adam dan Hawa, terus menerus, saudara. Ya, dan kenapa Yesus memproklamasikan di situ? Karena ini sesuai dengan rancangan Tuhan, nubuatan Tuhan kepada Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Lalu Yesus dijanjikan di situ, yaitu apa? Tuhan berkata kepada manusia dan ular ini, Adam, Hawa dan ular ada di situ, yaitu apa? Keturunan manusia, keturunan wanita ini, perempuan ini akan meremukkan kepalamu, kepala si ular, ya. Sementara ular akan meremukkan apa? Tumitnya. Nah, ini bicara kematian Yesus, yaitu apa? Seolah-olah si iblis itu hanya bisa meremukkan tumitnya dengan kematian itu. Tapi Yesus meremukkan kepala si ular, mengalahkan, lebih menang. Ya, dan siapa keturunan wanita itu? Yesus, yang keturunan dari seorang wanita, yaitu Maria, ya, tanpa benih laki-laki. Nah, jadi ini penggenapan dari Adam Hawa yang jatuh gagal itu, lalu diberi nubuatan, dan ini keturunannya mengenal itu. Tapi mereka tetap enggak taat pada zaman Nuh, mereka ditenggelamkan. Nah, sekarang Yesus memproklamasikan bahwa penggenapan terjadi. Sekarang ada keselamatan, ada pertolongan. Ya, ada pertolongan. Nah, saudara, dan alam maut mendapat berita, mendapat proklamasi sekarang bahwa ada pengampunan dosa yang dulu dinubuatkan itu sekarang sudah dilaksanakan oleh Yesus. Ya. Dan karena dia tidak berdosa dan ada Roh Kudus yang menyertai dia, maka dia kemudian tadi, ya, di dalam ayat 18-nya, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh Kudus itu membangkitkan dia, ya,
Dalam roh dia pergi beritakan Injil, tapi dia kemudian dibangkitkan. Nah, saudara, itulah kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus, bahkan membawa Yesus untuk memproklamirkan. Sehingga apa? Sehingga kemudian setelah Yesus, maka orang yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Dia tidak mengalami kematian di neraka. Kenapa? Karena neraka sudah diberitahu. Yesus sudah masuk ke sana dan memberitahu, ya, proklamasikan ada Injil keselamatan. Orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tapi boleh hidup yang kekal. Ya, dipindahkan, surga menanti. Wow, luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Nah, jadi ada orang yang memakai ayat ini untuk berkata, kalau begitu orang mati bisa diinjili, tapi bukan begitu. Karena ayat ini berkata proklamasi. Proklamasi itu sebuah pernyataan, ya, bukan bersyarat, tetapi ini dari satu pihak memproklamasikannya. Jadi Yesus memproklamasikannya bukan supaya orang-orang itu kemudian diselamatkan, tetapi semacam pemberitahuan, pengumuman, dan ini resmi. Sama seperti proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta mewakili bangsa Indonesia. Ya, saudara. Nah, itu proklamasi bukan karena pemberian dari Belanda, ya, bukan dari Jepang juga. Nah, dan itu memang pengakuan sepihak gitu ya. Makanya Belanda itu merasa masih berhak, makanya mereka buat agresi militer karena merasa masih punya hak untuk menguasai Indonesia. Karena Belanda tidak mengakui kemerdekaan di Indonesia. Tapi dari pihak Indonesia mengambil kesempatan ketika tidak ada penguasa itu, kami memproklamasikan diri. Kami bangsa ya Indonesia, kami merdeka. Saudara, tapi ternyata memang merdeka. Ya, dan kita mempertahankannya. Walaupun Belanda pertamanya tidak bisa terima itu. Ya, kenapa? Karena ini proklamasi, bukan sebuah negosiasi, bukan sebuah perundingan, bukan sebuah pembicaraan atau ada syarat-syaratnya. Ini proklamasi, kami merdeka. Gitu. Nah, sama. Jadi Yesus masuk dalam alam roh itu, alam maut, alam yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Alam yang mungkin dibilang dunia lain itu, ya. Dan Yesus memproklamasikan, "Hai alam maut, bahkan roh-roh yang sudah mati sejak zaman dulu, ini penggenapan dari rencana Tuhan, ya, bahwa ada keselamatan dalam Yesus. Dan siapa yang percaya, dia enggak binasa, boleh hidup yang kekal." Ini sebuah proklamasi. Memang sepihak, tetapi dibuktikan dengan apa? Dibuktikan bahwa Yesusnya bangkit dari maut oleh kuasa Roh Kudus. Dan maut tidak bisa memegangnya. Maut tidak bisa mempertahankannya. Maut tidak bisa mengikat Yesus. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus lebih besar dari maut itu. Ini yang dikatakan bahwa keturunan wanita itu akan meremukkan kepala si ular. Si ular hanya bisa meremukkan tumitnya. Ya, kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai Yesus, ya, sehingga dia dibangkitkan menurut roh. Oke, jadi saudara, mari percaya bahwa Roh Kudus itu sungguh-sungguh berkuasa. Ya, dan Anda jangan takut lagi dengan ikatan-ikatan kuasa gelap. Mereka sudah dikalahkan. Ya, sudah dikalahkan. Tuhan sudah bangkit, menang. Bahkan sudah diberitakan di sana, diproklamasikan di alam yang lain itu, di alam roh, bahwa ada keselamatan dalam Yesus. Sehingga
kalaupun kita mati, roh kita ada tandanya Yesus. Maka roh jahat, alam maut, mereka tahu ini punyanya Yesus. Ya, dan alam maut tidak bisa menguasai. Sama seperti tadi, proklamasi Indonesia. Memang ada pergolakan, Belanda pengen menguasai, agresi lagi, ya. Tetapi lihat, mereka tidak berhasil karena Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Jadi saudara, ketika Yesus memproklamasikan, maka mereka tidak bisa mengganggu gugat lagi. Buktinya apa? Coba lihat kemudian. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ayat 22, ya, tadi kebangkitan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, setelah sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Ini yang kita peringati kemarin. Dia naik ke surga dan segala kuasa, segala malaikat, segala kekuatan ditaklukkan kepadanya. Termasuk di mana? Di dunia yang tidak terlihat itu, yaitu di alam roh. Ya, kenapa dia mati? Dia menyerahkan nyawanya, tetapi bukan mati seperti manusia biasa yang tidak berdaya oleh alam maut. Tapi Yesus mati memproklamasikan kepada dunia alam roh itu, ya, alam maut, ya, bahwa apa? Ada keselamatan sekarang. Aku sudah membayar lunas, ya. Aku proklamasikan ada keselamatan dan dia menunjukkan kuasanya. Segala malaikat, segala kuasa ditaklukkan pada Yesus, ya. Buktinya termasuk di kuasa alam maut itu. Mereka tidak bisa menguasai Yesus. Yesus menang, ya. Tetapi kembali tadi, Alkitab berkali-kali mengatakan bukan dari kemanusiaannya Yesus, tapi dari roh, kuasa roh itu yang bekerja dan membangkitkan Yesus tadi. Jadi saudara, mari percaya ada kuasa roh yang luar biasa yang bahkan membuat Yesus bisa bangkit dan mengalahkan, memproklamasikan kemenangan itu, mengalahkan maut. Karena itu saudara, kalau Anda benar-benar membuka hati untuk Roh Kudus, maka Anda akan dipenuhi Roh Kudus. Dan kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, yang pertama, engkau tidak perlu takut dengan kematian. Karena di kematian itu, alam maut sudah tahu, sudah Yesus pernah proklamasikan di situ, ya, bahwa ada Injil. Orang yang percaya tidak akan binasa, tapi boleh hidup yang kekal. Sehingga kalau rohmu kita mati, roh kita tidak akan dikuasai alam maut. Karena mereka sudah tahu ini milik surga. Ya, alam maut tahu. Alkitab berkata Roh Kudus adalah meterai. Kita diberi tanda, cap oleh Roh Kudus itu. Nah, jadi pertama jangan takut dengan kematian. Karena sudah diberitakan di sana. Yang kedua, ya, Anda harus percaya bahwa hidupmu bisa dibangkitkan. Karena Roh Kudus itu adalah kuasa yang bekerja saat kebangkitan Yesus. Ya, dan saudara percaya hidupmu akan mengalami kebangkitan. Saya akan jelaskan lebih lanjut dalam doa 10 hari tentang kuasa Roh Kudus yang membangkitkan ini. Ya, tetapi intinya adalah saudara terus jalan dengan Roh Kudus. Yesusnya tadi jelas dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi Roh Kudus itu diturunkan supaya menyertai setiap pribadi Anda. Ini roh yang sama yang membuat Yesus menang atas maut. Ini roh yang sama yang diberikan pada Anda. Jadi kalau Anda tidak menyerah dengan serangan iblis, Anda pasti menang. Ya, kenapa? Karena sudah terbukti
Tapi kalau Anda menyerah, nah lain cerita. Tapi kalau Anda tetap ikuti tuntunan Roh Kudus, Anda pasti akan menang dalam kehidupan ini. Anda nggak akan jatuh dalam pencobaan. Anda akan bisa jadi berkat, Anda akan bangkit. Ya, kata saudara, mari pagi ini minta Roh Kudus membangkitkan Anda. Jangan biarkan hidupmu terpuruk oleh keadaan, tapi katakan Roh Kudus yang membangkitkan Yesus, bangkitkan hidupku juga. Bapak Ibu yang takut mati, jangan lagi takut, tetap ikut Yesus, minta Roh Kudus menguatkan, karena kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, maka saat kita mati pun, roh kita ada meterai dan dibawa ke surga. Ya, alam maut tidak bisa menguasai, karena Yesus sudah memproklamirkan di sana. Setiap orang yang percaya kepadaku, tempatnya bukan di sini, ya, tempatnya ada di surga. Wow, luar biasa. Jadi saudara, sekali lagi saya mengundang Anda untuk ikut dalam Zoom kita nanti malam jam 6:30 selama 10 hari kita akan mencari hadirat Tuhan, minta kebenaran Roh Kudus, dan biar kuasa itu bekerja melampaui kemampuan kita. Kita terbatas, tapi roh yang membangkitkan itu akan membangkitkan hidupmu yang rasanya sudah mati, rasanya sudah lemah, rasanya tak berdaya. Anda akan bangkit lagi. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena Kau memberikan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami sadar kami terbatas, bahkan hidup kami rasanya tidak berdaya. Tapi pagi ini Engkau ingatkan bahwa Roh Kudus sudah membawa Yesus dalam kematiannya untuk memproklamasikan tentang Injil kepada alam maut. Dan kami tidak perlu takut lagi, karena alam maut mengetahui bahwa kami milik Yesus. Yang percaya Yesus kepada Injilnya akan diselamatkan. Oh, terima kasih Tuhan. Yang kedua, kami belajar bahwa Roh Kudus adalah roh yang membangkitkan dengan kuasa yang luar biasa. Dan kami percaya kalau kami dipenuhi Roh Kudus, hidup kami akan bangkit juga. Yang sakit akan disembuhkan, yang letih lesu akan mendapat kekuatan baru, yang kebingungan akan mendapat tuntunan, jalan keluar. Karena Roh Kudus sungguh ada dan berkuasa. Bekerjalah ya Roh Kudus dalam hidup kami. Penuhi kami semua. Kami berdoa untuk ibadah pencurahan Roh Kudus nanti malam jam 6:30. Tuhan melawat sehingga semua bisa bergabung dan merasakan hadirat Tuhan, merasakan kepenuhan dari Tuhan, merasakan terobosan dari Tuhan, merasakan kebangkitan dari Tuhan. Karena Roh Kudus yang hidup itu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami masuk kali dengan sukacita. Tuhan menyertai, Tuhan menguatkan kami semua. Dalam nama Yesus, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita semua ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa nanti dalam pencerahan Roh Kudus. Tuhan memberkati.